Seni Media Production mempersembahkan Pahlawanku. Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika adalah seorang advokat dan tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita. Lahir di Bandung 4 Desember 1884. Ia juga merupakan salah satu tokoh perempuan Indonesia paling terkenal. Ia diakui sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1966. Ayahnya bernama Raden Rangga Soma Nagara adalah seorang patih Bandung dan ibunya Nyi Raden Raja Permas adalah keturunan Bupati Bandung R.A.A. Wiranata Kusuma IV. Pertengahan bulan Juli tahun 1893 menandai datangnya masa kelam keluarga Dewi Sartika. Ayahnya dituduh jadi bagian peristiwa pemasangan dinamit. Akibatnya keluarga pun terpecah belah sebab ibunya mengikuti sang ayah saat ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Semua harta benda keluarga tersebut disita oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka juga dipaksa keluar dari kepatihan. Sementara saudara-saudaranya masih menetap bersama beberapa keluarga di Bandung. Dewi Sartika dibawa oleh Raden Demang Surya Kertahadiningrat, yaitu pamannya, ke Cicalengka. Di saat itu, Dewi Sartika mendapatkan ilmu pengetahuannya terkait adat budaya Sunda yang bertentangan. Kedua orang tua Dewi Sartika sebenarnya sudah mengenalkannya tentang pendidikan sedari ia kecil, meskipun hal tersebut bertentangan bagi seorang perempuan yang dianggap lebih rendah pada masa itu. Dewi Sartika juga mengenyam pendidikan sekolah dasar di Calengka. Lalu, ia mempraktikkan bersama anak-anak pembantu di kepatihan. Di saat itu juga, ia mempunyai visi misi untuk memperjuangkan martabat perempuan. Ia mempunyai cita-cita mulia, membangun sekolah bagi kalangan anak perempuan. Sosoknya mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan pada masa kolonial. Berbeda dengan kondisi pendidikan yang saat itu hanya memprioritaskan keturunan tinggi, Dewi Sartika berkomitmen untuk memberi ilmu bagi siapa saja yang membutuhkan. Artinya, anak-anak yang tidak berasal dari kalangan priayi pun berhak untuk mengenyam bangku pendidikan. Tentu saja, prinsip semacam ini tak semuanya mendukung, tetapi kegigihan Dewi Sartika membuat ia semakin semangat dalam memperjuangkan nasib dan harkat kaum perempuan. Pada 16 Januari 1904, dia mendirikan sekolah istri atau sekolah untuk perempuan di Bandung. Pada tahun 1910, sekolah istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah istri tersebut terus mendapat perhatian positif dari masyarakat. Murid-murid bertambah banyak. Bahkan, ruangan kepatihan Bandung yang dipinjam sebelumnya juga tidak cukup lagi menampung murid-murid. Untuk mengatasinya, sekolah istri pun kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Seiring perjalanan waktu, 6 tahun sejak didirikan, pada tahun 1910, nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan bukan cuma pada nama saja, tapi mata pelajaran juga bertambah. Kemudian, pada 1913, berdiri pula organisasi Keutamaan Istri di Tasikmalaya. Organisasi ini menaungi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika. Singkat cerita, pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Istri dirubah namanya menjadi Sekolah Raden Dewi dan oleh pemerintah Hindia Belanda dibangunkan sebuah gedung baru yang besar dan lengkap. Dia berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luas, dan terampil. Maka untuk itu, pelajaran yang berhubungan dengan pembinaan rumah tangga banyak diberikannya. Untuk menutupi biaya operasional sekolah, ia membanting tulang mencari dana. Semua jerih payahnya itu tidak dirasakannya jadi beban, tapi berganti menjadi kepuasan batin karena telah berhasil mendidik kaumnya. Salah satu yang menambah semangatnya adalah dorongan dari berbagai pihak,
terutama dari Raden Kanduruan Agah Suryawinata, yaitu suaminya, yang telah banyak membantunya dan mewujudkan perjuangannya, baik tenaga maupun pemikiran. Pada tahun 1947, akibat agresi militer Belanda, Dewi Sartika ikut mengungsi bersama-sama para pejuang yang terus melakukan perlawanan terhadap Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. Saat mengungsi inilah, tepatnya tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika yang sudah lanjut usia wafat di Cinean, Jawa Barat. Setelah keadaan aman, makamnya dipindahkan ke Bandung.